Selamat pagi semuanya. Pagi Bu Lucy. Pagi Bu. Gimana Pagi Bu. Pagi Bu. Sehat semua ya? Pagi Bu, sehat alhamdulillah Bu. Alhamdulillah sehat. Sambil kita mulai aja karena sudah lewat 10 menit. Kita akan memulai ya belajar pemrograman dasar. Jadi kita nanti akan menggunakan pemrograman C ya. Nah, nanti yang mengajarnya Bu Nani, saya bagian support dari balik laptop, bukan dari belakang tapi dari depan laptop. Kemudian untuk udah coba LMS-nya? Ya saya nggak ada course-nya Bu. Nggak ada course-nya? Ya. Bu, kamu dasar nggak ada semuanya? Iya Bu, nggak ada course-nya. Ya. Oh, saya ini kali ya. Nanti saya buka. Sebentar, saya cek. Tapi sudah bisa login ya? Bisa. Aduh. Oke, keempat dulu. Ya nanti saya cek ya. Sementara, harus ngerjain. Ntar dulu saya cek dulu deh. Edu teh. Bentar ya. Kamu yang muncul apa? Privacy itu ya? Kalau saya mah yang nggak muncul apa-apa Bu. Kenapa? Ya kayak agree udah gitu. Itu di bawah nanti di bawah ada apanya? Ada next. Kerjakan aja terus pilih di bawah terus sampai agree. Saya ada course-nya Bu, dasar pemrograman matematika diskrit. Ya, pilihnya yang dasar pemrograman. Nanti masuk ke site home. Ya. Iya Bu, di site home. Ya, betul. Ambil dasar pemrograman. Ya. Ini continue aja Bu. Ya, betul. Tapi di dashboard-nya nggak ada. Di inian site home Koy. Site home. Di dashboard nggak ada. Ada pas di dashboard-nya nggak ada. Di course-nya nggak ada. Iya. Balik lagi ke site home pas di continue. Iya. Diklik site home-nya nggak bisa? Itu dicek belum Mbak? Yang di Vano itu ada forbidden katanya Mbak. You don't have permission to access resource. Kamu Ivano, kamu mahasiswa berapa? MHS berapa user ID-nya? Maksud saya itu. 7 dia Bu, 7. Ivano. 7 ya? Yang 7 kamu ganti deh Vivano, yang 7 kayaknya ada masalah.
Ntar dulu saya kasih, kamu di lanjutnya tuh ada ke mahasiswa berapa ya? Mahasiswa 23. Kok gak ganti. Divano ganti mahasiswa 23, MHS 23 ya. Oke, di dashboard-nya belum muncul ya, nanti saya edit. Oh, Mbak Luz. Hah? Jadi katanya Divano dia belum sampai masuk. Iya, coba. Jadi pas baru pertama kali, belum waktu dia baru mau akses Moodle-nya muncul ini. Baru mau akses ya, belum sampai login. Selain Divano yang lain, oh itu berarti Gitu ya Divano ya. Selain Itu kan Divano baru mau akses web. Cookies udah dinyalakan belum Divano? Yang bermasalah nanti menyusul ya, Divano mungkin di perangkapnya nih kayaknya. Buat yang sudah bisa masuk, bisa kerjakan sambil menunggu yang lain, bisa mengerjakan pretestnya dulu. Oke, nggak apa-apa, nanti pertama nanti saya cek lagi, beberapa sudah bisa masuk, Divano belum. Kemudian kalau yang lain sudah, boleh. Yang sudah bisa masuk boleh kasih jempol. Mana? Kok malah nangis Zidan? Zidan nggak bisa, Ikoy? Nggak bisa, Bu. Kenapa nggak Kosong bisa? course-nya. Kenapa? Course-nya kosong, course overview-nya. Di site home? Iya, di site home nih. Saya ke site home, terus ngambil dasar pemrograman kan ya. Kamu MHS berapa? 22. MHS 2 ya? 22. Oh, 22. Oke. 7, 22 ya. Course-nya kosong. Kok bisa? Yang lain bisa masuk course nggak? Bisa, Bu. Bisa ya? Tuh, ada yang bisa, ada yang enggak. Ntar saya cek lagi ya. Kacau nih. Oke, sebentar.
Enggak, Dek. Yes. Oke, sudah saya masukkan. Siapa lagi yang belum muncul? Dicoba lagi ya. You can enroll bisa. Coba Ikoy. Dicoba lagi bisa nggak? Udah ada, Bu. Oke ya. Oke. Ada lagi yang belum? Rai Hanisa udah bisa? Sudah bisa? Coba di ini lagi. Kamu dua-dua ya, Raina saya. Udah saya masukkan. Coba tadi memang kelewatan. Coba di refresh lagi. Oh, 17. 17. Oh, 17. 17 kenapa hilang di sini? Bentar ya Raina. Hilang. Emang 17 hilang. Ntar dulu. Raina ganti 24 ya. Ini mengerjakan pretest dulu ya, Mbak? Ya. Awal nanti mestinya di pertemuan berikutnya lebih lancar. Yang penting bisa dilihat. Oke. Nanti di profilnya diganti namanya masing-masing ya. Namanya yang benar nanti jadi sertifikatnya sesuai dengan nama yang tertera di situ. Ya.
Tulis namanya yang benar ya. Nama resmi. Soalnya buat sertifikat. Jangan nama panggung. Oke. Sudah pretesnya sudah, yang sudah boleh jempol. Belum? Lagi ngerjain, Bu. Oh, lagi ngerjain. Oke. Bu. Oke, sudah semua? 1 menit lagi ya, biar 9.30. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah bergabung di acara ini. Hari ini kita akan mulai pembelajaran dasar pemrogramannya ya. Nanti untuk selanjutnya akan dibimbing oleh Ibu Nani. Saya support dari depan laptop.
kalau ada masalah teknis bisa tanya nanti, dan diskusi apapun kita lakukan di grup WA. Ya, mohon untuk mengerjakan atau melakukan kegiatan yang ada di LMS, ya. Jadi semua kegiatannya dijalani, pretest, mulai dari pretest, post-test, nanti tatap mukanya dengan pemaparannya dari Ibu Nani. Nanti setelah pemaparan akan saya upload di LMS, ya. Jadi bisa diulang lagi pembelajarannya. Nanti akan ada post-test, setelah setiap sesi ada post-test sama tes for evaluasi. Jadi evaluasi ini adalah untuk belajar mendalami kalau misalnya belum paham. Dicoba dulu evaluasi, itu bisa diulang berkali-kali. Ya. Kemudian nanti akan ada tes, ya, ada sertifikat yang akan diberikan yang bisa dipakai bekal untuk SKPI, ya. Kemudian yang masih belum bergabung, masih berminat, masih nggak apa-apa, boleh, karena ini sifatnya online. Jadi di sini nanti kita belajarnya adalah kalian bisa belajar kapan saja, ya, boleh di mana saja, nanti diajarin belajar program gimana sih pakai handphone belajarnya, bikin apa, compile-nya dan lain sebagainya. Jadi kamu bisa bebas belajar sambil tiduran, bisa sambil berjemur, itu juga bisa. Kemudian itu saja dari saya. Nanti kalau ada yang kurang-kurangnya silahkan kita diskusi di WA group atau di setiap pertemuan nanti akan ada diskusi dengan dosen. Nah, nanti satu lagi sebenarnya ada satu lagi ahli yang akan memantau. Jadi saya akan di pembelajaran kali ini saya akan menggunakan ahli. Jadi orang yang benar bekerja di bidang ini. Jadi nanti akan memberikan pandangan kepada kamu tentang pemrograman itu seperti apa. Ya, begitu aja. Terima kasih. Selanjutnya saya berikan ke Bu Nani. Selamat belajar ya. Tetap semangat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih Bu Lucy atas sepatah dua patah katanya dan pencerahannya. Suara saya terdengar? Terdengar, Oke. Bu. Oke. Dengar, Bu. Sebentar ya. Oke. Pagi ini kita akan memulai sesi 1. Ya. Sesi satunya ini nanti saya akan memberikan apa namanya, berikan pelajarannya ya, materinya. Oke, saya share screen dulu sebentar ya. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bu Lucy. Terima kasih. Pagi, Bu. Sudah hadir di sini ya. Oke, kita mulai aja langsung untuk dasar pemrograman. Di sini dasar pemrograman sesi 1 ini menyajikan masalah, gitu ya. Jadi pada intinya sih kalau kita mau cari solusi, tentunya kita harus tahu dulu masalahnya kan, seperti itu ya. Jadi nggak bisa kita cari solusi ujuk-ujuk gitu tanpa kita tahu masalahnya tuh sebenarnya apa. Gitu, ya. Jadi di sini di sesi pertama ini kita mendalami mengenai menyajikan masalah. Tujuan pembelajarannya ini gimana? Ya ini
kita bisa menyajikan masalah ya dengan menggunakan logika gitu. Tapi masalahnya itu dan masalahnya itu kita sajikan dengan kata-kata kita sendiri gitu ya. Jadi kita membentuk sebuah kalimat yang kalimat untuk menyelesaikan menyajikan masalah dengan menggunakan logika. Oke. Materinya ini adalah pemecahan masalah ya. Jadi ada 6 materi untuk sesi ini: pemecahan masalah dan pemrograman, pengertian masalah, masalah komputasi, berpikir logis, berpikir algoritmik, dan menyajikan masalah. Oke, pengantarnya. Nah, di sini ya. Kita lihat YouTube dulu di sini. Kalau kalian sudah lihat di di modulnya ya di sini. Nah, sorry, kelihatan nggak ya ini YouTube-nya? YouTube-nya enggak, Bu. Kenapa? Belum kelihatan, Bu. Kelihatan nggak YouTube-nya? Enggak, Bu. Belum ya? Oke. Sebentar. Saya stop share dulu. Mana dia? Oh, ini dia. Kelihatan ya sekarang ya? Kelihatan, Bu. Oke. To make sure everything functions correctly. By March 2018. The market Ya, jadi programmer tuh bisa developing games ya. Jadi bukan hanya bikin sebuah aplikasi aja. Nah, ini website development juga bisa ya.
Oke, jadi itu tadi dunia programmer ya. Jadi sebenarnya programmer itu apa namanya banyak kesempatan gitu ya, pekerjaan gitu ya. Jadi seperti itu. Ya. Jadi bukan hanya bikin website gitu ya, bikin aplikasi. Kalau kalian suka games ya bikin games. Nah, gitu ya. Jadi karena kalian mungkin kalau kalian senang games, siapa di sini yang senang main itu games? Rian, Bu, Rian. Ngaku. Suka main game, Bu. Wahyu. Nggak suka main game, Bu. Ngaku aja sendiri, gak usah nunjuk orang. Rian main PUBG. Nggak suka Ya. main game, Bu. Saya sendiri juga senang main games ya. Tiap hari bahkan saya main games gitu ya. Kecanduan, Bu. Nggak bangga, enggak sih. Cuman games itu bagi saya buat apa ya? Buat refresh gitu ya. Kalau lagi suntuk ya nge-games gitu. Ya, permainan saya sih bukan kayak PUBG, enggak terusnya main Mobile Legend, terus main gitu. Enggak, saya bukan model yang main itu. Saya mainnya yang mudah-mudah aja gitu ya. Oke, nah itu ya. Jadi sebenarnya kesempatan gitu ya untuk seorang programmer tuh banyak sebenarnya ya. Jadi kalau ada yang seneng program, seriusin gitu. Nah nanti kamu mau programnya ke arah mana kan seperti tadi dilihat programnya mau ke arah mana kamu? Apa mau bikin mobile gitu? Apa kamu mau apa namanya? Bahkan kalau misalnya saya senang program, tapi saya juga senang jaringan, bisa ya jaringan. Atau kamu mau program yang multidimensional gitu ya, itu juga bisa gitu ya. Nah itu dari situ aja nanti kamu mengarahkan. Seperti halnya dokter. Kalau pertama kali kamu kuliah itu kedokteran umum, nanti kamu tinggal ngambil spesialisnya mau apa, gitu. Sama kayak program di sini ya, program itu nanti cabangnya banyak, kamu maunya kemana. Nah, yang penting pertama kali kamu sudah tahu tujuanmu mau kemana, gitu ya. Oke, kita teruskan pertemuannya. Oke, nah di sini ya. Oke. Nah, setelah kita tadi tahu pekerjaan programmer itu apa gitu ya, dan kesempatannya gitu ya, seperti apa cabang-cabangnya programmer. Nah, sekarang kita lanjut gimana sih kalau misalnya jadi programmer itu kan dia berarti harus bisa mengatasi masalah, bukan mengatasi ya, mencari solusi gitu. Mencari solusi. Nah, sebelum mencari solusi seperti tadi saya katakan, pertama kali kita harus gitu ya bisa menyajikan masalahnya gitu. Oke, menyajikan masalahnya gimana gitu ya. Ini tahap pembuatan programnya pertama adalah menyajikan masalah. Kedua, mendefinisikan masalah. Ya. Kemudian ketiga, menyusun rangkaian solusi. Nah, 4 mengkonversi. Jadi kalau udah solusinya udah ketemu nih rangkaiannya, nah ini kita harus bisa mengkonversi, artinya memindahkan rangkaian solusi tersebut itu ke dalam sebuah algoritma. Itu ya. Nah, dari situ barulah kita uji algoritma yang sudah kita buat itu tadi itu benar nggak sih gitu ya? Masih ada bug-nya atau enggak gitu kan ya. Nah, dari situ baru kita bisa mengubah algoritmanya ini menjadi sebuah kode program gitu ya. Kita pilih mau pakai bahasa pemrogramannya apa gitu kan ya. Nah, kemudian baru dari situ ya menjalankan program pada komputer
ya, kita implementasikan gitu kan ya programnya. Kalau memang sudah nggak ada bug ya udah, berarti programnya itu bisa running smooth gitu ya. Dan 8 itu mendokumentasikan dan memelihara program. Oke, sebenarnya inti dari orang programmer itu seperti orang yang berenang gitu ya, atau naik sepeda. Sekarang gini, kalau kamu udah bisa naik sepeda, kamu bisa nggak naik sepeda yang nggak pakai gigi sama sepeda yang tak bergigi? Apa namanya, yang pakai gigi dan yang tak bergigi? Bisa nggak? Saya tanya ya. Kamu ganti nih sepedanya, biasanya kamu sepeda, ini kita bicaranya sepeda roda 2 ya, bukan roda 3 atau roda 1 gitu ya. Bisa nggak kamu misalnya naik sepeda nih, sepeda yang biasa deh gitu, sepeda ontel gitu. Terus sekarang kamu naik sepeda yang bergigi. Bisa nggak? Nggak langsung bisa, Bu. Nggak langsung bisa, tapi bukannya nggak mungkin kamu ini kan, Bukannya kamu nggak. mengendalinya aja masih bisa kan, pasti kan? Iya. Nah, sama kayak berenang. Kamu udah bisa nih berenang, gaya apa namanya, gaya bebas. Kamu dicemplungin ke kolam renang yang dalamnya 1 meter. Tentu bisa kalau 1 meter. Kamu aman. Kalau dalamnya 3 meter, kamu bisa berenang nggak? Bisa ya. Kamu dicemplungin ke laut juga kamu bisa berenang. Nggak, Bu. Nggak bisa. Kan kalau sudah kamu kan sudah bisa berenang. Oh, Konteksnya kamu sudah bisa berenang. Ya. Terus kamu mau dicemplungin ke sungai, ke laut, mau ke kolam renang gitu ya. Kamu bisa berenang nggak? bisa. Bisa. Orang yang mengendarai sepeda, dia mau pakai sepeda manapun, kalau dia sudah bisa mengendarai sepeda, bukan naik sepeda ya, karena kalau naik sepeda kamu tinggal naik doang gitu ya. Mengendarai sepeda itu mau pakai sepeda manapun dia pasti bisa. Nggak bisa dia bilang saya tidak bisa. Itu bohong artinya kalau dia bilang gitu. Kenapa? Karena orang 2 hal itu, kalau sudah bisa naik sepeda atau berenang, itu dia pasti bisa. Sama halnya seperti ini. Jadi sebenarnya intinya dari programmer itu apa sih? Kamu bisa pakai bahasa C, bisa pakai bahasa Java? Enggak. Sebenarnya intinya adalah, nih, dia bisa ya mendefinisikan masalah. Dia bisa mencari masalah dengan runut, ya, dengan logika, dan menyajikannya dengan kalimat dia. Artinya dia sebenarnya bisa bikin sebuah algoritma, gitu, ya. Nah, disitulah ya. Jadi sebenarnya kalau seorang programmer, kalau dia sudah mempunyai pemikiran seperti itu, kamu mau pakai bahasa C, mau pakai Java, mau Unix, mau apapun, kalau kamu sudah bisa membentuk sebuah apa namanya, pemikiran gitu ya, pemikiranmu itu sudah runut ya, seperti halnya sebuah algoritma gitu ya, itu kamu mau pakai bahasa apa aja pasti bisa. Tuh, ya. Oke, balik lagi ke sini. Tadi yang langkah kedua ini saya belum menjelaskan ya. Mendefinisikan masalah itu bisa input ya. Jadi terbagi 3. Input, output, pemrosesan. Kalau saya sih sebenarnya input, proses, output. Jadi gampang ingatnya apa? IPO. Itu aja ya. Selalu itu IPO. Yang namanya masalah itu pasti selalu ada IPO. Input, proses, output. Ini mau masalah di mana namanya, mau masalah di program, ya, ataupun masalah dalam kehidupan juga sama. Semua ada input, proses, output, gitu ya. Jadi kalau apa namanya,
belajar mengenai program itu sebenarnya di sini nih. Ini ya, kalau udah ketemu input proses outputnya, barulah kita cari solusinya gitu ya. Sebenarnya yang proses, kenapa kalau di sini kok dibilangnya prosesnya di belakang gitu ya? Kenapa? Bukannya tanpa alasan kenapa ditulisnya di paling belakang? Walaupun sebenarnya apa namanya, proses itu tak kalah pentingnya dengan output ya. Karena proses itu nanti akan yang membuat ini nih, penyusunan rangkaian solusi gitu ya. Oke, pengertian masalahnya. Nah, ini kalau dari bahasa Latinnya bahasa Yunaninya itu adalah problema ya. Kalau bahasa Inggrisnya obstacle atau kendala ya, penghalang gitu ya, hambatan. Nah, oke. Bahasa secara bebasnya gitu ya. Ini keadaan yang belum sesuai dengan ekspektasi gitu ya. Dan ini butuh alternatif jawaban. Gitu. Nah, ini kalau dari perspektif afektifnya itu menghadirkan ya hal yang menghadirkan kesulitan seperti misalnya di sini masalah anak, masalah dengan teman, masalah dengan orang tua, dengan atasan dan lain sebagainya. Nah, ada atau ini ada sebuah pertanyaan yang membutuhkan jawaban atau harus diselesaikan. Contohnya kalau seperti ini, jalan mana yang harus dipilih supaya tidak terkena macet? Nah, bagaimana memilih cara belajar yang baik? Nah, atau bagaimana meningkatkan penjualan? Nah, kayak gitu ya. Atau misalnya kamu lagi PDKT nih sama apa namanya? Misalnya nih si Nisa nih lagi dideketin sama dua laki nih, gitu kan, dua cowok, ada dua cowok, terus si Nisa bingung, ya kan? Dia harus pilih yang mana? Gitu. Masih bagus cuma dua ya Nis ya, biasanya mah 3 ya Nis. Banyak Bu. Gitu. Waduh. Tuh kan, Nisa sendiri udah ngaku banyak ya Nis. Aduh, Nisa, inget Satu nih. angkatan Bu katanya Bu. Iya Bu, Saya banyak. mau nggak ikut-ikutan Bu. Banyak Bu. Jadi kan bingung ya. Nah, nanti kita lihat masalahnya itu masuk jenis yang mana sih Nisa tuh ya. Nah, ini ya. Nis, kamu masalah komputasi nanti. Ini masuk jenis masalahnya mana? Keputusankah, pencarian? Nah, oke, tapi sebelumnya kita lihat dulu. Masalah komputasi itu apa? Ya, masalahnya ini dapat dipecahkan selangkah demi selangkah dengan komputer. Ya. Jadi masalah komputasi itu ada input, terus ya ada batasannya, terus kemudian kondisinya jelas, ya. Jadi outputnya tuh harus dipenuhi itu ya. Nah, jenis masalah komputasi sendiri itu ada 4 ya. Keputusan, pencarian, optimalisasi, kemudian ada penghitungan. Itu. Ya, jadi nanti jenis masalahnya yang mana? Kalau kayak kasusnya Nisa didekati oleh banyak cowok gitu ya. Nah, ini mau yang mana? Masalahnya masuk yang mana? Masalah keputusan kah? Gitu ya. Kalau misalnya masalah keputusan berarti dia cowok mana yang harus dijadikan pacar oleh Nisa? Gitu. Itu masalah keputusan. Nah, kalau pencarian bagaimana mencari cowok yang tepat untuk jadi pacar Nisa? Gitu. Itu ya. Oke. Nah, ini masalah komputasi. Ya, masih masalah komputasi. Nah, contohnya di sini. Tentukan masalah komputasi atau bukan gitu ya. Nah, yang pertama, menahan lapar. Komputasi atau bukan? Ayo. Menahan lapar apa nih? Bukan. Bukan. Oke. Yang kedua,
Ya. Komputasi. Ya, Ya. komputasi. Kalau komputasi masuk jenisnya mana tadi? Ada optimasi, penghitungan, Masuknya ke kemudian graf, Bu. Graf. keputusan, Perhitungan. 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 Oke. Yang ketiga, Decision. decision, pencarian ya. Oke. Yang keempat, Wow. apa tuh, Koi? Keputusan deh. Rasa rindu. Apa serasa? Kan harus ketemu. Keputusan dong. Ya, lihat. Guys, Nisa cepet ya. Bukan, Bu. Kalau Bukan. itu. Kalau keputusan harus ada 2 yang dipilih. Kan ada 2 Koi. Mau apa? Tapi kan tidak diberitahu ini silakan Oh debat. iya sih. apa. Ya. Ya. Kalau ada tulisannya gini, bagaimana menghapus rasa rindu? Masuknya kemana? Komputasi atau bukan? Bukan. Bagaimana cara menghapus rasa rindu? Ketemu. Delete. Ketemu. Ya. Bagaimana menghapus rasa rindu? Itu masuk masalah komputasi atau bukan? Bukan. Iya kayaknya, Bu. Nah, Oh iya tuh katanya. ya. Kalau menghapus rasa rindu bukan masalah komputasi. Tapi kalau gini, bagaimana menghapus rasa rindu? Ini masuk komputasi atau bukan ya? Bukan. Di situ ada caranya kan? Kita mencari cara, bukan? Iya Bu, mencari cara menghapus. Nah, ya berarti kita masalah komputasi pencarian. Itu. Ya. Kalau nomor 5, mengetahui kebutuhan keluarga setiap bulan. Halo, suara saya terdengar? Dengar, Bu. Yang nomor 5 gimana? Komputasi. Kayak. Komputasi. Ya. Iya. Komputasinya apa? Mengetahui kebutuhan keluarga setiap bulan. Penghitungan, pencarian, penghitungan ya. Okay. Kalau yang nomor 7, udah jelas ya, penghitungan juga itu. Perhitungan. Tapi dulu komputasi, Bu. menurunkan berat badan ya, bukan komputasi. Kalau cara menurunkan berat badan baru bisa komputasi. Nomor 8. Komputasi. Komputasi apa? Keputusan. Analisis. Ada berapa sih tadi? Ada 4. Optimasi, penghitungan, kemudian kok saya jadi lupa tadi. Optimasi, penghitungan, pencarian, sama satu lagi apa ya? Kita nyontek dulu bentar. Bentar. Saya jadi lupa tadi apa satu lagi. Keputusan. Nah, ya. Mengetahui seseorang sehat atau tidak. Optimasi. Oke. Nah. Oke, ini. Tapi ini ada lucu nih. Delete from rasa rindu dulu, Koi. Delete from for all memories. Oh, ini akses denied. Ini yang tadi ya menghapus rasa rindu ya. Oke. Oke, kita lanjutkan. Berpikir logis. Ya, ini logical thinking. Memecahkan masalah itu diperlukan logika berpikir. Ya pasti, gitu ya. Kenapa kita memerlukan logika berpikir? Ya kalau nggak kita memakai logika, kalau memakai hati aja, solusi itu nggak bisa
gitu ya, hanya cuman hati gitu. Jadi kita harus berpikir secara logika. Ya. Nah, logika itu sistem yang digunakan untuk membedakan antara argumen yang benar dan salah, gitu ya. Nah, ini saya langsung ke sini. Logika mencakup seperangkat prinsip yang diterapkan pada argumen, memungkinkan kita untuk menunjukkan apa yang benar. Jadi, logika sebenarnya kita harus berpikir itu benar atau itu salah, gitu ya. Walaupun yang salah itu belum tentu salah, gitu. Mungkin bingung dengan pernyataan saya, yang salah itu belum tentu salah. Karena apa? Karena fakta yang salah itu bisa jadi benar. Apalagi kalau misalnya di dalam dunia forensik, gitu ya. Di dalam dunia forensik itu yang namanya pemikiran secara logika itu sangat dibutuhkan. Atau yang namanya nanti yang logika, masalah logika itu ada kan nanti selain and, or, ada juga jika maka, ada jika dan hanya jika. Nah, ya, operator logika seperti itu tuh dalam dunia forensik sangat dibutuhkan. Karena dari situlah nanti kita bisa ngambil kesimpulannya. Contohnya misalnya di sini, Dewi adalah seorang wanita. Semua itu fakta. Ya. Yang fakta kedua, semua wanita bisa melahirkan anak. Ya, itu fakta kedua. Kesimpulannya, ya, karena itu Dewi dapat melahirkan anak. Benar? Benar. Benarkah ini pernyataan ini? True, Bu. Ya, benar. Benar. Benar lah. Benar, Bu. Ya, pasti true. Halo, suara saya terdengar? Dengar, Bu. Oke, sip. Terima kasih. Nah, ini berpikir logis, ini ada argumen deduktif dan ada argumen induktif. Kalau yang deduktif itu penalaran paling kuat karena kesimpulannya harus berdasarkan premis-premisnya. Jadi premis-premisnya itu pernyataan sebelumnya, ya. Selama yang selama dibangun dengan benar dan premisnya itu harus benar. Oke, ya. Contohnya, Dewi adalah seorang wanita, semua wanita bisa melahirkan anak. Ini dua-duanya keadaannya itu benar. Karena itu Dewi dapat melahirkan anak. Berarti hasilnya benar. Ya. Jadi kalau kayak gini, yang paling gampang itu bisa kayak gini nih. Dewi adalah seorang wanita. Adalah seorang wanitanya itu bisa dihapus. Karena di sini ada wanita dan di bawahnya juga ada wanita. Ya, semua wanita dihapus. Jadi kalau kita gabungkan kalimatnya, Dewi bisa melahirkan anak. Gitu. Ya. Jadi makanya kalimat atau pernyataan yang di paling bawah kesimpulannya, ya, ini karena itu Dewi dapat melahirkan anak, ini menjadi benar. Nah, kalau argumen induktif, ini premisnya atau pernyataannya itu merupakan kebenaran yang dapat diragukan, tetapi memiliki tingkat kebenaran yang dapat dipercaya. Contohnya, misalnya gini. Satu tas berisi 99 bola merah. Ya. Jadi ada 100 tas, ya. Nah, 99-nya tuh isinya bola merah. Hanya satu tas yang isinya bola hitam. Itu, ya. Lalu ada 100 orang masing-masing mengambil satu buah tas. Ya kan? Seperti di sini, 100 orang masing-masing mengambil bukan mengambil tas, tapi mengambil bola dari tas, ya. Oke. Nah,
di sini ada Mbak Sarah gitu ya. Sarah adalah salah satu dari 100 orang itu yang mungkin mengambil bola merah. Benar nggak? Ragukan Bu, ada kata mungkin. Benar nggak ini? Kenapa? Diragukan, ada kata mungkin. Jadi mungkin nggak kalau Sarah ini ngambil bola warna merah? Mungkin. Mungkin, ya. Jadi kemungkinan gitu ya, kemungkinan besar dia besarnya berapa persen ya kita akan bisa hitung gitu kan. Mungkin nggak Sarah itu mengambil bola warna merah? Mungkin nggak Sarah mengambil bola warna hitam? Ya. Mungkin juga. Nah, Mungkin. Ya, kemungkinannya berapa ya? Nanti itu bisa dihitung lebih lanjut. Nah, ini kita lanjutkan berikutnya. Logika Boolean itu sifatnya biner gitu ya. Ini hanya dapat melihat benar atau salah, gitu kan ya. Nah, logika ini hanya dua gitu ya. Hanya ada dua kemungkinan benar atau salah, true false 1 0. Atau kalau di dalam dunia elektronik itu hanya ada on off gitu ya. Nggak ada tuh yang dunia abu-abu tuh nggak ada. Di dalam logika Boolean gitu ya itu hanya ada dua apa namanya true atau false. Nah ini operator logikanya ini ada and, or, not, implies, if and only if gitu ya. Simbolnya seperti ini. Kalau and itu V kebalik, kalau or itu V, kalau not itu apa nih tandanya ya? Kalau not itu tandanya, kalau itu kan negasi ya, not itu. Nah, implies itu panah, kalau if and only if itu panah tapi dua, kanan kiri. Itu ya. Contohnya bisa dilihat di belakang, di sampingnya. Nah, tabel kebenarannya, ini ada premis A, B gitu ya. Ada 4 premis gitu. Kalau A-nya 1, 1, 1, 0, 0. B itu 1, 0, 1, 0. Ya. Kemudian A, N, B itu. Kalau N, ini udah pada belajar kan yang ini ya? Ya Bu. Udah tahu deh ya, artinya ya. Nah, yang tadi saya bilang, kalau premis yang salah itu belum tentu salah. Ini, kita lihat. Implies. Ya. Premisnya ini salah dua-duanya. Tapi hasilnya apa? Benar kan? Itu ya. Kemudian yang if and only if, jika dan hanya jika, ini juga sama. Premisnya dua-duanya 0. Tapi hasilnya adalah 1 atau benar. Itu. Ya. Oke. Nah, ini ada contohnya ya, berpikir algoritmik ya. Memindahkan 2 cairan pada 2 gelas. Oke. Kalau untuk memindahkan 2 cairan ini saya pernah ketemu permainan seperti ini, game seperti ini, apa ya namanya ya? Ya, ini seperti ini. Ya. Kalau dia hanya 2 tempat, bisa nggak ini ditukarkan langsung? Bisa. Cuma ada 2 tempat ya? Cairannya dilempar Bu. Lempar kemana? Nggak bisa Bu.
Kamu mau lempar setinggi apapun begitu ini terus kamu pindah. Aduh, itu mah kamu harus jadi the flash dulu ya. Bisa biar bisa kayak gitu. Nggak bisa 2 tempat, harus ada 1 tempat lagi. Makanya di sebelah kanan itu ada yang X. Ya, tempat yang kosong. Gunanya apa? Gunanya buat tempat penampungan sementara. Kita lihat angkanya pertama. Ini ada X, dia kosong, kemudian A itu isinya merah, B isinya kuning. Nanti tujuan akhirnya itu adalah A berisi cairan kuning, B berisi cairan merah. Gitu, ya. Jadi kita butuh 1 tempat dulu buat narok, gitu ya, isi dari A atau isi dari B, terserah mau yang mana duluan yang ditukar, gitu ya, yang ditaruh, gitu ya. Kebetulan di langkah kedua A duluan yang akan menaruh ke X. Akhirnya apa? Akhirnya A-nya kosong kan? Ya, A-nya kosong, baru B pindah ke A. Nah, langkah berikutnya di langkah keempat, B-nya udah kosong, baru isi X dipindahin ke B. Ya. Nah, langkah terakhir barulah terlihat pertukarannya. A akhirnya berisi kuning, B berisi merah. Sedangkan X kembali ke awal. Dia tidak berisi apapun. Ya. Dia hanya menjadi tempat tempat pelarian, tempat penampungan sementara, gitu, ya. Seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian pun nanti suatu saat diminta bikin sebuah algoritma untuk menukar isi dari variabel A dengan isi dari variabel B. Gimana caranya? Ya caranya seperti ini. Kalian memerlukan sebuah variabel temporary ya untuk menampung isi dari variabel A atau isi dari variabel B. Paham dulu sampai sini? Cara penukaran ini? Paham, Bu. Paham ya? Alhamdulillah kalau paham. Oke, kemudian selanjutnya, nih cara menyajikan masalah. Oke, ini kenapa dikasih hurufnya tebal? Karena ini bagian yang penting. Nah, paling penting lagi nih kasih warna merah. Nyatakan kembali masalahnya dengan kata-kata sendiri ya, atau dengan kalimat kalian sendiri. Karena kalau gitu ya. Nah, kalau kalimatnya akan disajikan untuk orang lain, usahakan kalimat yang kalian bikin, kalian nyatakan itu dapat dimengerti oleh orang lain. Tuh. Nah, kemudian yang kedua, bisa juga bukan dengan kalimat, tapi dengan gambar atau diagram. Kenapa? Karena manusia itu lebih berurusan dengan lebih nyaman dengan representasi visual ya, gitu ya. Apalagi dengan anak-anak dengan seusia kalian, gitu ya. Itu bukan hanya visual lagi, udah audio visual, gitu. Ya, jadi kalian lebih cepat nangkep pelajaran dengan yang tulisan, gitu ya. Banyak tulisan atau dengan yang modelnya ada gambarnya gitu. Lebih cepat yang mana menangkap pelajaran? Gambar, Bu, gambar, Bu. Ya, gambar ya. Kebanyakan orang lebih cepat menangkap sesuatu itu dengan visual gitu. Ya. Seperti kalian disuruh baca novel sama baca komik. Biasanya pada milih komik kan? Komik, Bu. Nah, tuh ya.
Tuh, oke? Komik sejarah. Iya, seandainya ya sejarah dibikin komik ya, kan enak gitu kita ngelihatnya. Iya, Bu. Saya makanya kalau belajar sejarah tuh kalau cuma tulisan gitu, yang ada saya ngantuk gitu kan. Oke. Nah, terdapat sesuatu yang tidak diketahui dan yang diketahui dan tidak diketahui pada saat awal gitu ya. Pastikan bahwa informasi yang diketahui cukup untuk membentuk solusi. Ya, jika tidak, buat yang tidak diketahui eksplisit. Ya, jadi kalau apa namanya, jika kalimat yang sebelumnya itu dinegasikan, jadi ini buat yang tidak diketahui eksplisit. Jadi maksudnya yang tidak diketahui itu secara eksplisit ya. Kalau emang informasinya kurang ya minta gitu ditambahin. Jadi secara eksplisit, nah ini apa informasinya. Nah, ini lagi, hal utama yang perlu diingat adalah bahwa tujuan menentukan apa yang perlu dilakukan. Bukan bagaimana harusnya dilakukan. Ya. Jadi ingat, ya, fokusnya itu pada tujuan atau output. Oke. Jadi kalau ada masalah, fokus pada tujuan. Tuh, ya. Nah, yang perlu diperhatikan, menyajikan masalah dapat dilakukan dengan menyatakan masalah yang ada dengan menggunakan kata sendiri atau bisa dibantu dengan gambar dan diagram. Oke. Jadi intinya cara menyajikan masalah tuh ini. Ya, dengan menggunakan kata-kata atau dengan gambar juga diagram. Tuh. Contohnya di sini, satu, ini adalah menghitung total pembelian. Ya, kasus pertama. Kemudian masalahnya, ya, seorang pedagang ingin menghitung total pembelian seorang pelanggan yang membeli 3 buah barang dagangannya dan total penjualan ditulis pada bon pembelian. Oke. Penyajian masalahnya, ini kita lihat. Yang digaris bawahi, ya, ini adalah nanti prosesnya. Menghitung total pembelian. Oke. Kemudian seorang pelanggan yang membeli 3 buah barang dagangannya dan total penjualan ditulis pada nota pembelian. Nah, ya. Ini adalah outputnya nih. Total penjualan ditulis pada nota pembelian. Inputnya yang mana? Inputnya yang ini. 3 buah barang. Ya. Jadi caranya gimana? Pedagang melihat harga 3 buah barang yang dibeli, lalu menghitung dan menuliskannya pada nota. Ya kan? Nah, pedagang ingin menghitung jumlah pembelian 3 buah barang untuk dituliskan pada nota. Nyatakan dengan kata-kata Anda. Nah, coba, ada yang bisa nggak? Ini, apa namanya, penyajian masalahnya. Caranya gimana? Ada yang bisa dengan kalimat sederhana? Ya, Riyandi? Siapa yang mau menjawab? Silakan. Ayo, siapa yang mau? Ini udah dikasih tahu loh. Prosesnya apa? Ya, inputnya. Nah, outputnya. Nah, ini gimana caranya? Ada yang bisa kah? Ayo. Ya, Wahyu mau ngomong, silakan aja yuk, ngomong yuk. Nggak apa-apa. Jadi prosesnya, Bu. Boleh prosesnya dulu.
Jadi inputnya 3 buah barang, prosesnya menghitung total, outputnya nota pembelian. Ya. Outputnya adalah nota pembelian. Oke, itu ya. Nah, Ya. kita bicara sekarang mengenai prosesnya. Menghitung total pembelian kan? Iya. Ya. Nah, gimana caranya menghitung total pembelian? Ada yang tahu bagaimana caranya? Total 3 buah barang, Bu. Ya, gimana caranya menghitung total 3 buah barang? Sama input barang Apa? A, kedua input barang B, terus barang A sama barang B ditambahin, terus langsung. Ya, berhasil. Enggak dong, langsung diisi out juga bisa. Nah, oh iya. Bisa kan langsung Ya. hasilnya diturunin, masukin ke nota. Kamu nggak write dulu hasilnya? Ah? Nggak write dulu hasilnya? Ditulis. Tulis di mana, Bu? Ya kan ditulis di nota pembelian ya kan? Ya kan udah langsung diprogram. Tadi input A, input B, input C, kemudian total A dan A plus B plus C. Nah, udah gitu. A plus B plus C, terus habis itu langsung dikasih output ini di nota. Oh, oke. Ya, oke. Ya, jadi itu. Jangan lupa yang terakhirnya ya, output di note ya. Nah, tuh. Karena kalau kamu nggak nulis outputnya, yang hasilnya nggak bakal keluar. Tuh. Oke, itu ya. Itu proses yang ada di dalamnya. Ya. Jadi rinciannya seperti itu. Oke. Nah, contoh berikutnya. Ini menentukan mahasiswa yang berhak mendapatkan beasiswa. Ya, panjang nih, ini bisa dibaca sendiri ya. Jadi fakultas memberikan beasiswa, gitu. Tapi ada prasyaratnya. Beasiswa yang diberikan itu syaratnya menempuh minimal 2 semester, IPK-nya 3,25, ya, untuk kriteria prestasi, tapi ada lagi kriteria ekonomi. Jadi sebenarnya beasiswanya itu ada 2, kriteria ekonomi dan kriteria prestasi. Kalau yang prestasi itu harus 3,25 IPK-nya, kalau yang ekonomi IPK-nya harus 3 minimal, gitu ya. Nah, ini di sini fakultas harus menetapkan mahasiswa yang berhak mendapatkan beasiswa berdasarkan prasyarat yang ada. Oke. Ini kalau masuk masalah komputasi yang mana ya? Dari 4. Decision. Oke. Ya. Nah, kalau sudah ini ya tadi ya, ini penyajian masalahnya. Oke. Nah, ini penyajian masalahnya itu fakultas perlu menetapkan mahasiswa penerima beasiswa dengan ketentuan minimal telah menempuh 2 semester dan memenuhi IPK minimal 3,25 untuk kriteria prestasi atau IPK minimal 3 untuk kriteria ekonomi, gitu ya. Fakultas perlu, itu cara yang pertama. Yang kedua, fakultas perlu menetapkan mahasiswa penerima beasiswa yang memenuhi persyaratan sesuai kriteria. Syarat untuk kriteria prestasi adalah minimal telah menempuh 2 semester dan IPK minimal dan memenuhi IPK minimal 3,25. Gitu ya. Syarat untuk kriteria ekonomi adalah minimal telah menempuh 2 semester dan IPK minimal 3. Itu ya. Jadi kita bisa menggunakan kalimat kita sendiri baik yang pertama ataupun yang kedua. Atau bisa juga
kalau misalnya saya bikinnya seperti ini. Fakultas perlu menetapkan beasiswa penerima beasiswa yang menempuh persyaratan sesuai kriteria. Beasiswa terbagi 2 gitu ya, yaitu beasiswa ekonomi dan beasiswa prestasi. Untuk beasiswa ekonomi, mahasiswa gitu ya memiliki IPK minimal 3. Untuk prestasi, mahasiswa memiliki IPK minimal 3,25. Syarat utama untuk seluruh beasiswa adalah mahasiswa sudah menempuh minimal 2 semester. Tuh, bisa juga seperti itu ya, atau kalimat lainnya yang sesuai dengan gaya bahasa masing-masing ya. Oke. Oke ya. Ini ringkasannya gitu ya. Pembuatan program dilakukan dengan beberapa tahapan gitu ya, yaitu menyajikan masalah, mendefinisikan masalah, menyusun rangkaian solusi, menyusun algoritma, menguji kebenaran algoritma, mengubah algoritma menjadi kode, bahasa pemrograman, kemudian menjalankan komputer, dan terakhir adalah dokumentasi program. Kemudian masalah komputasi dapat dipecahkan dengan langkah per langkah gitu ya. Nah, logika itu argumennya benar dan salah. Logika dan algoritma adalah inti dari program dan berperan dalam setiap solusi berbasis komputer. Nah, ini ada latihan. Kalian bisa mengerjakannya sendiri. Ya, ada beberapa latihan gitu. Kalau nggak salah ya ada 4 ya, kalau nggak salah latihannya. Nah, ini nanti kalian bisa coba-coba sendiri gitu ya, gimana masalah-masalah tersebut ya. Jadi ada masalah komputasi atau bukan, gitu, pernyataannya ini benar atau salah dan lain sebagainya. Itu sampai sini materi untuk hari ini. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Optimasi, contohnya gimana, Bu? Optimasi ya? Optimasi seperti gini. Misalnya gitu ya, contohnya penjualan gitu ya. Penjualan kita sih sebenarnya sudah bagus gitu kan. Atau kayak gini nih. Kalian tahu kan kalau mobil Formula One gitu ya, itu selalu diganti modelnya gitu ya. Kenapa? Karena dia sebenarnya sudah bagus gitu ya, sudah bagus, tapi ini sebenarnya performanya tuh bisa ditingkatkan. Misalnya apa? Kenapa kok di samping samping mobil itu, kalian mungkin lebih paham ya yang senang otomotif gitu ya. Kenapa kok ada yang namanya aerodinamik gitu kan ya? Seperti itu. Kenapa kok ujungnya samping-sampingnya itu berlekuk gitu. Kayak mobil-mobil sport itu sampingnya itu kan suka ada lekukannya gitu ya. Nah, ternyata lekukannya itu akan mengalirkan aliran udara gitu yang dibelah. Jadi kan sebenarnya mobil itu kan saking kencangnya dia akan membelah angin gitu ya. Nah,
sebenarnya nanti di situ kan ada percepatan, ada hambatan gitu ya. Dengan percepatan sekian hambatannya berapa. Nah, dari situ dengan pembelahannya itu sebenarnya mobil akan menurunkan kinerjanya. Jadi artinya yang tadinya kecepatannya mungkin bisa 250 sekian, tapi karena ada hambatan angin tersebut kecepatannya bisa turun. Nah, tapi ternyata bisa hambatannya itu bisa diminimalkan dengan mengalirkan angin tersebut, lalu anginnya itu diubah. Tadinya tadinya itu angin hambatan, sekarang angin itu diubah menjadi pendorong mesin. Jadi mobilnya bisa melaju lebih cepat. Dan itu bisa dihitung dengan menggunakan komputer. Ya. Jadi optimasinya itu bisa ditingkatkan seperti itu. Atau misalnya penjualan, kalau tren gitu ya, kita bisa lihat nih, kita penjualan kita sudah bagus, tapi dengan optimasi gitu ya, dengan menggunakan, kita lihat statistik kemarin itu sudah bagus penjualannya, tapi kita bisa menambahkan gitu kan ya, menambahkan penjualan kita lah gitu, misalnya dari supaya pelanggan ini tetap loyal gitu kan ya, gimana caranya supaya pelanggan itu tetap membeli di kita. Nah, itu kan sebenarnya optimasi. Kenapa? Karena dari data-data yang kita punya itu bisa kita manfaatkan untuk diri kita gitu ya. Jadi kenapa kok sekarang misalnya gini, kenapa sekarang tuh perusahaan berlomba-lomba untuk menyediakan pasca jual, gitu ya? Karena ternyata dengan pasca jual itu akan membuat pelanggan itu menjadi lebih loyal kepada suatu perusahaan, gitu ya. Oh, saya dilayani dengan baik kok di perusahaan ini, ya udah, ngapain saya pindah ke tempat lain, kan istilahnya seperti itu. Paham sampai sini maksudnya, Mas Dani? Paham. Oke. Alhamdulillah kalau paham. Ya, jadi sebenarnya optimasi itu lebih ke situ sih, gitu ya. Performa itu sebenarnya sudah bagus, tapi bisa kita optimalkan menjadi lebih bagus. Jadi kayak misalnya Mas Dani nih, udah programmer gitu ya. Nah, namanya programmer, tapi kan ilmu itu selalu berkembang gitu ya. Udah merasa cukup gitu ya. Tapi sebenarnya kita nggak bisa bilang itu cukup gitu, karena ilmu itu selalu berkembang dan kita harus mengoptimalkan diri kita sampai seterusnya gitu ya, sampai akhir hayat malah ibaratnya seperti itu ya. Jadi kita bisa mengoptimalkan diri kita sendiri gitu. Kalau saya puas lah ya. Iya, itu ibaratnya push to the limit gitu kan ya. Nah, jadi memang mesti kita nge-push diri kita sendiri. Ibaratnya optimasi itu seperti itu ya. Nah, ada lagi pertanyaan yang lain? Ya, Riyandi mau tanya. Oke, ada lagi? Kalau Bu Lucy, ini waktunya sudah lewat ya? Gak apa-apa, asik. Oh, enggak. Asik. Ada lagi yang mau bertanya yang lain? Udah, Bu. Udah, oke. Mungkin untuk
besok, minggu depan, besok ya, besok apa namanya, kalian kerjakan dulu pretestnya, ya, biar lebih enak hitungannya. Jadi nanti bisa masuk materinya lebih lama lagi. Kemudian apa namanya? Kok saya jadi lupa mau ngomong apa. Oke, yang sekarang itu dikerjakan sekarang atau gimana dulu sih? Evaluasi? Kalau terima kasih Bu Nani. Jadi pretest sudah. Setelah ini kalian bisa membaca lagi atau mempelajari ya apa yang ada di LMS. Silahkan dipelajari, kemudian dikerjakan post-testnya. Kemudian juga ada evaluasi bisa diulang untuk memahami materi. Ya, silahkan dilakukan semuanya. Kemudian diminta juga untuk posting sesuatu kalau ada pertanyaan atau boleh bertanya atau misalnya ada pertanyaan atau menjawab pertanyaan temannya di bagian chat. Ya. Di forum diskusi ya? Di forum diskusi. Oke. Kalau saya boleh sebentar ya. Sebentar ya, saya akan Oke, anak-anak, ini ya. Jadi ini di course dasar pemrogramannya. Jadi ada petunjuknya, saya tulis di sini. Nanti bisa petunjuk penggunaannya bisa dijalankan di LMS-nya, ya. Jadi di sini adalah deskripsi relasi dari mata dasar pemrograman, kemudian ada kompetensi, ada petunjuk pembelajarannya. Oke, ini petunjuknya. Jadi petunjuknya setiap kegiatan belajar nanti ada deskripsinya, silahkan dibaca. Kemudian kerjakan pretest terlebih dahulu, ya. Kemudian di sini setiap kegiatan belajar akan ada pretest, silahkan dikerjakan. Nah, kemudian kalau sudah nanti akan ada materinya. Kalau pretest sudah dikerjakan, materi yang lain baru bisa diakses. Jadi wajib mengerjakan pretest terlebih dahulu, baru mengerjakan yang lain. Kalau sini sudah dikerjakan, ini semua akan dibuka, ya. Kemudian ada materi tadi yang disampaikan Bu Nani, kemudian catatannya ada di sini. Nanti di akhir materi mendefinisikan masalah ini ada latihan. Silahkan tadi yang sudah disampaikan silahkan dikerjakan. Kemudian ada diskusi, kemudian evaluasi. Ya, evaluasi juga latihan soal, silahkan dikerjakan juga. Kemudian baru post-test. Ya, post-test ini nanti akan mengukur pembelajaran kalian. Ya, nah kemudian itu yang mesti dikerjakan. Nanti akan terlihat masing-masing tingkat tercapaiannya ya, completion-nya ya. Kemudian nanti di pertemuan kedua besok kita akan coba menggunakan Big Blue Button. Ya, jadi masuk ke LMS-nya nanti akan ada kita Zoom-nya menggunakan ini, tatap mukanya menggunakan ini. Nanti sebenarnya buat melihat ini adalah fasilitas yang diberikan oleh Moodle. Kita lihat ke efektivitasannya lebih enak dengan Big Blue Button atau dengan Zoom. Nanti kalau kira-kira lebih enak dengan ini, lebih hemat kita pakai ini. Kalau enggak kita dengan Zoom. Oke, itu aja. Terima kasih anak-anak. Terima kasih Bu Nani. Masih ada pertanyaan? Ya, untuk besok jam berapa?
Besok di jam yang sama ya, jam 9 ya. Besok. Ya. Baik. Oke, buat nanti saya tak beritahu Oke. WA yang tidak sempat mengikuti boleh Lu putus-putus, Bu. tandanya harus segera putus berarti ya. Nggak Oke, enak, Bu, anak-anak, kalau ada yang mau putus itu ditanya? sakit. Sakit. Kan ada melepas rindu tadi udah. Melepas sakit ya harusnya. Ya. Katanya Iko itu delete from. Oke, ada pertanyaan? Oke. Udah, Bu. Sudah. Oke, Cukup, Bu. kalau tidak ada, cukup. Terima kasih anak-anak. Selamat siang. Sampai ketemu lagi besok ya. Oke. Kerjakan dulu pretesnya ya. Jadi ketemu kita sudah mengerjakan, sudah selesai. Oke, terima kasih. Selamat siang. Oke. Yang